setelah dia membunuh PSK tersebut, dia pun lanjut. Bukan dia kubur, tapi dia cincang-cincang daging PSK itu. Alright my guys, my boy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Kali ini saya akan menceritakan tentang kasus yang sempat heboh di Amerika Serikat pada tahun 90-an. Kasus ini dilakukan oleh Joe Roy Metheny. Dia dikabarkan menjual burger yang di dalamnya mengandung daging manusia. Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Durca, Duduk Cerita. Joe Roy Metheny adalah seorang pria berasal dari Amerika Serikat kelahiran tahun 1955. Dia dikabarkan sebagai kanibal gila karena telah membunuh 10 orang dan daging korbannya dia jadikan sebagai bahan burger. Tak hanya itu, burger itu dia makan sendiri dan dia juga menjual burger itu ke orang lain. Awalnya Joe ini mengaku dia melakukan pembunuhan karena dia ini merasa frustasi karena dia telah ditinggalkan oleh istri dan anaknya yang berusia 6 tahun. Jadi pada tahun 94 nih, Joe ini kan bekerja sebagai supir truk. Setelah dia pulang bekerja pada malam hari, ketika dia sampai di rumah, dia sangat terkaget karena di dalam rumahnya sudah kosong, tidak ada orang. Begitu Joe masuk ke rumah, dia lihat ke kamar kosong, dia lihat ke ruang tamu kosong, dia lihat ke lantai 2 kosong. Ternyata istri dan anaknya telah pergi meninggalkan dia tanpa sepengetahuan dia. Ya memang sih istrinya Joe ini adalah seorang pecandu alkohol dan narkoba. Ya mungkin ada masalah rumah tangga atau bagaimana. Di situ juga tidak dijelaskan mengapa istri dan anaknya ini pergi. Pokoknya mereka pergi tanpa sepengetahuan Joe. Setelah 6 bulan nih dia ditinggalkan oleh istri dan anaknya, tiba-tiba ada orang yang datang ke Joe. Dia bilang ke Joe bahwa istrinya ini telah menjadi loan to the T atau PSK. Dan katanya istrinya ini sudah punya pacar baru lagi. Dan ternyata pacar barunya ini adalah seorang tunawisma atau homeless. Homeless itu semacam tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal lah. Pokoknya tidak ada harta sama sekali. Dan juga Joe mendengar bahwa anaknya Joe ini yang sudah dibawa lari oleh istrinya sudah diambil oleh pemerintah. Karena istrinya ini telah menelantarkan anaknya sendiri. Ya wajar sih, dia kan jadian pacaran dengan homeless. Orang yang tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Anak jadi tidak terurus. Makanya pemerintah setempat di Amerika Serikat mengambillah hak asuh anak tersebut. Ditaruhlah anak itu ke suatu lembaga, kalau di sini semacam panti asuhan lah begitu. Langsunglah mendengar hal tersebut, Joe ini langsung naik pitam, marah besar dia. Ya iyalah, bagaimana dia tidak marah? Anak sudah dibawa kabur, ternyata anaknya sendiri tidak diurus. Makanya Joe ini sangat amat marah besar. Langsunglah pada saat itu karena saking emosinya Joe ini, dia langsung pergi ke tempat yang dia rasa tempat itu pasti dia akan bertemu dengan istrinya. Sesampainya dia di sana, dia bertemu dengan 2 orang tunawisma, 2 orang homeless. Dia langsung bertanya kepada tunawisma tersebut, Bro kenal nggak ini cewek yang ada di foto ini? 2 tunawisma itu langsung menjawab kepada Bapak Joe, maaf Pak, kayaknya kita berdua gak pernah lihat deh cewek yang itu. Nah si Joe ini merasa dibohongi oleh 2 orang homeless tersebut. Naik pitam lagi lah dia di situ. Langsung ngamuk-ngamuk dia di situ. Dan tanpa berpikir panjang langsung satset dia pun membunuh 2 orang homeless tersebut. Setelah dia membunuh 2 homeless tersebut, dia pun berjalan lagi untuk menanyakan ke orang-orang di mana posisi istrinya. Dia jalan tuh pada malam itu, dia jalan di sekitaran lokasi tersebut. Ketemulah dia dengan 2 orang PSK. Basa-basi dulu ya kan, bertanya bagaimana lokasinya di sini, siapa-siapa tinggal di sini. Sampailah akhirnya dia tunjukkan foto istrinya. Kenal cewek ini nggak? 2 PSK ini langsung menjawab kepada Bapak Joe, maaf Mas, kayaknya kita berdua gak pernah lihat deh cewek yang itu. Mendengar hal itu, si Joe ini langsung merasa dibohongi lagi. Mengamuklah dia lagi di sana. Dia langsung merasa kok orang-orang pada gak tahu sih di mana istriku ini. Dan tanpa berpikir panjang, dia pun menghabisi 2 nyawa PSK tersebut. Sudah berapa nih totalnya nih? Sudah ada 4 orang ya yang dia bunuh. Karena sudah 4 orang yang dia bunuh pada malam itu, untuk menghilangkan jejak, dia pun mencari lokasi untuk menguburkan 4 jenazah tersebut. Dia cari-cari nih, dia lihat dulu kiri
kanan ya kan. Dia lihat-lihat dulu kalau ada orang atau tidak. Dan dia pun memilih untuk pergi ke tepi sungai. Jalan nih dia bersama 4 jenazah yang dia bawa nih ya kan. Sampailah dia di sana, dia pun menggali lubang. Sementara si Joe ini menggali lubang untuk 4 jenazah tersebut ya. Sementara ini baru di awal-awal nih dia baru mau gali ya kan. Sementara dia menggali, tanpa sengaja si Joe ini melihat ada bapak-bapak di sekitaran sungai situ sedang memancing. Si bapak-bapak ini kan sedang memancing. Memancing kan aktivitasnya menunggu nih ya kan. Menunggu kan sambil lihat kiri kanan. Dan tanpa disengaja pula, bapak-bapak ini yang sedang memancing melihatlah ke arah Joe. Dia pun kaget, Joe ini sedang menggali lubang dan ada 4 jenazah di situ. Karena si Joe ini merasa ada saksi di sana, ada orang di sana, Joe ini berpikir orang ini pasti akan melaporkan ke polisi. Dan tanpa perlu berpikir panjang, si Joe pun langsung pergi ke tempat bapak-bapak yang sedang memancing dan membunuh bapak-bapak tersebut. Kejam ya. Kalian bisa bayangkan, dalam waktu 7 jam, Joe telah membunuh 5 nyawa. Padahal nih kelima orang ini tidak ada salah apa-apa kepada Joe. Joe hanya merasa dia dikhianati, dia dibohongi. Padahal kan belum tentu. Karena sudah 5 orang yang dia bunuh, otomatis akan semakin banyak kan kuburan yang harus dia gali. Ya gali. Ternyata di tengah jalan dia merasa sangat kelelahan. Akhirnya hanya ada 2 jasad yang dia kuburkan, 3 sisanya dia hanya ikat dan dia hanyutkan ke sungai. Singkat cerita, setelah 2 minggu akhirnya si Joe ini pun tertangkap atas tuduhan terhadap 2 pembunuhan tunawisma. Dia mendekam di penjara selama 18 bulan. Pasti kalian bertanya, perasaan yang dia bunuh 5 orang kok cuma 18 bulan dia mendekam di penjara? Karena yang ketahuan oleh polisi hanya pembunuhan atas 2 orang, atas 2 tunawisma. Yang lain 3 ini hilang, tidak ada bukti karena mayatnya dia hanyutkan di sungai. Saksi-saksi tidak ada. Sedangkan yang 2 tunawisma ini, bapak-bapak polisi ini menemukan kuburannya. Jadi ada bukti yang sangat kuat untuk Joe masuk ke dalam penjara. Setelah dia menjalani hukuman selama 18 bulan, akhirnya Joe ini keluar. Joe ini menghirup udara bebas lagi. Dia kan harus mencari pekerjaan ya kan. Dia pun keliling-keliling nih kan mencari pekerjaan, putar-putar. Semuanya tidak ada yang mau menerima Joe. Karena Joe ini bekas napi. Perusahaan-perusahaan takut mau menerima dia. Akhirnya Joe ini meminta bantuan kepada bos lama dia yang bekerja di perusahaan palet. Betapa baiknya bosnya ini. Sudah mantan narapidana, diterima kerja di situ. Dan apa kalian tahu? Dikasih tempat tinggal. Joe ini diizinkan tinggal di kontainer dekat perusahaan mereka. Di kontainer itulah semua aksi gila dia berlanjut. Pada suatu malam dia memanggil PSK untuk datang ke kontainer dia di sana. Ya kalian tahu lah ya, PSK untuk apa? Ya untuk enak-enak. Tapi setelah kejadian enak-enak itu terjadi, Joe ini langsung membunuh PSK tersebut. Setelah dia membunuh PSK tersebut, dia pun lanjut, bukan dia kubur, tapi dia cincang-cincang daging PSK itu. Tubuh PSK itu dia bagi jadi 2 bagian. Daging-daging yang banyak dia taruh dalam suatu wadah, dan yang sisanya yang menurut dia tidak layak untuk dimakan, mungkin organ-organ, mungkin ada usus-usus ya kan, dia kubur di belakang perusahaan. Dan daging-daging yang manusia yang sudah dia cincang dia simpan dalam suatu wadah dan dia taruh di dalam kulkas. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia simpan daging-daging korban tersebut di dalam kulkas? Karena selain dia bekerja di perusahaan palet tersebut, dia pun pada akhir pekan menjual burger sebagai pekerjaan sampingan lah untuk Joe. Nah, daging manusia korban dia itu yang dia sudah cincang-cincang, dia campurkan dengan daging babi untuk bahan burger. Tahu kan, burger kan itu ada patty-nya kan, ada dagingnya di tengah itu. Nah, itu yang dia campur, ada bahan daging manusianya di situ. Setelah dia menjual campuran antara daging manusia dan daging babi dan dia buat sebagai burger, dia berjualan di akhir pekan, ternyata jualan burgernya laku keras. Setiap hari habis. Dia pun merasa,
Wah, ini ternyata keuntungan buat saya. Ini ternyata cuan loh. Dia semakin semangatlah untuk mencari korban selanjutnya. Dengan modus dan pola yang sama, dia memanggil PSK untuk datang ke kontainernya tiap malam. Dia bunuh, dia cincang, begitu terus setiap hari. Sampai akhirnya ada korban bernama Rita Kemper. Si Rita ini berhasil meloloskan diri ketika si Joe mau membunuhnya. Jadi pada malam itu ketika dia memanggil si Rita ini, PSK ini ke dalam kontainer, selesailah enak-enak mereka berdua. Ketika si Joe mau membunuh si Rita berhasil kabur. Si Rita berhasil melarikan diri. Ketika melihat si Joe dengan pisau, si Rita langsung membuka pintu dengan sangat keras walaupun dikunci. Dia dobrak. Dia keluar dari kontainer tersebut. Dia berlari-lari di jak. Saking paniknya dia pada malam itu, si Rita ini berteriak minta tolong. Si Rita ini berlari di jalanan yang sangat sunyi. Dan kebetulan pada malam itu ada mobil pickup yang lewat. Berteriaklah si Rita ini, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Si bapak sopir pickup ini langsung memberhentikan mobilnya dan dia langsung mengasih bantuan kepada Rita dengan memberi tumpangan. Neng, ada apa neng? Pak, saya mau dibunuh Pak, Si Rita langsung meminta kepada bapak tersebut untuk mengantarkan dia ke kantor polisi. Tapi di tengah jalan, belum sampai di kantor polisi, ketika melewati pom bensin, mereka melihat ada mobil polisi sedang terparkir di situ. Si bapak-bapak ini langsung menujulah ke mobil polisi tersebut dan si Rita langsung melaporkan kepada bapak polisi. Begitu mendengar laporannya si Rita, si bapak polisi ini dengan sigap dan cepat langsung menghubungi teman-teman dia yang lain untuk pergi ke kontainernya si Joe, tempat tinggalnya si Joe. Sementara si Joe karena dia tahu si korban ini berhasil melarikan diri, dia sudah berpikir bahwa korban ini pasti akan melaporkan dia kepada polisi. Si Joe ini tidak berusaha kabur atau melarikan diri atau setidaknya sembunyi, tidak. Dia tidak berusaha untuk sembunyi. Dia dengan santainya saja menyambut polisi di rumah. Dan polisi pun menangkap Bapak Joe ini dengan sangat mudah tanpa ada keluar keringat sedikit pun. Ketika saat si Joe ini diadili, sementara di persidangan di pengadilan, si Joe ini mengaku bahwa dia telah membunuh 10 orang perempuan untuk dijadikan bahan burgernya yang dia jual. Si Joe ini mengaku awalnya dia membunuh orang itu karena rasa stres dan frustasi. Dan dia mungkin karena memang sudah psikopat, dia iseng tuh mencampurkan daging manusia itu ke dalam bahan burger yang dia jual. Dan ternyata burgernya itu laku keras. Ketergantunganlah dia untuk membunuh orang, untuk dia jadikan sebagai bahan burgernya. Itulah yang membuat dia membunuh 10 orang. Joe ini sempat dihukum hukuman mati pada tahun 1998. Namun akhirnya hukuman itu dibatalkan karena belum cukup bukti. Akhirnya si Joe ini dihukum dengan hukuman seumur hidup dan dia pun meninggal pada tahun 2017. Begitulah kisah bengis dan sadisnya Bapak Joe Roy Metheny. Dia sangat tidak punya hati membunuh orang dan mencampurkan daging korbannya dengan burger. Orang yang tidak ada otak, tidak ada hati nurani. Sungguh Bapak Sombayang tolong. Sampai di situ dulu ya cerita tentang Joe Roy Metheny. Kadangkala lebih menakutkan seseorang yang psikopat daripada setan ya. Kalian bisa bayangkan ya, pada saat kasus itu heboh, orang-orang yang merasa pernah membeli burgernya si Joe, apa yang mereka rasakan saat mereka menyadari ternyata burgernya si Joe ini dicampurkan dengan daging manusia. Ternyata yang mereka rasa selama ini enak, berarti kan daging manusia. Sudahlah. Sudahlah ya. Kalau kalian ada cerita-cerita menarik lainnya, bisa kalian komen di bawah. Dan ini adalah kasus yang memang tidak boleh dicontohi ya, geng Smart Boy dimanapun kalian berada, karena itu sangat bengis dan menjijikan. Kalau ada kisah-kisah kriminal atau kisah-kisah menyeramkan lainnya, bisa kalian komen di bawah. Sampai jumpa di video-video Durca berikutnya. Dadah.